Hello everyone, let me introduce myself. My name is Manda Vivian Andreans with student ID number 2441105H from class MNG 24CX. Today, I would like to present my analysis regarding the economic and social aspect in a business feasibility study. Let's begin with the first slide. Slide pertama ini menampilkan topik utama presentasi saya, yaitu studi kelayakan bisnis. Dari sisi ekonomi dan sosial, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah bisnis tidak hanya dinilai dari keuntungan, tapi juga dampaknya bagi masyarakat yang luas. Apa itu aspek ekonomi? Mari kita mulai dengan aspek ekonomi. Berdasarkan teori dari Hussein Umar, aspek ekonomi digunakan untuk menganalisis dampak suatu bisnis terhadap perekonomian makro. Hal ini mencakup bagaimana bisnis tersebut mempengaruhi pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Tujuan utamanya itu saya menganalisis aspek ini adalah untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, bisnis tersebut harus mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Next, berpindah ke aspek sosial, fokusnya adalah pada dampak bisnis terdapat kehidupan manusia secara langsung. Dalam studi kelayakan, kita harus melihat bagaimana bisnis mempengaruhi kesejahteraan warga, hubungan antar manusia di lingkungan tersebut, hingga pengaruhnya terhadap budaya lokal. Analisis ini bertujuan agar bisnis yang saya jalankan bisa meminimalkan resiko konflik sosial. Tujuannya adalah membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sekitar, sehingga operasional bisnis mendapat dukungan penuh dari warga. Ada 4 indikator yang saya gunakan untuk mengukur kelayakan sosial. Penerimaan masyarakat, apakah warga sekitar mendukung kehadiran bisnis ini? Kalau dari perubahan gaya hidup, bagaimana bisnis ini mengubah kebiasaan atau perilaku masyarakat? Kalau dari dampak budaya, apakah ada tradisi atau nilai lokal yang memengaruhi kesejahteraan sosial? Apakah ada kontribusi nyata bagi kualitas hidup dan kesehatan warga? Next, dampak positifnya itu setiap kegiatan bisnis pasti memiliki 2 sisi dampak. Sisi positifnya adalah terciptanya peluang kerja dan peningkatan ekonomi lokal. Namun, saya juga harus mewaspadai dampak negatif seperti potensi kecemburuan sosial, seperti konflik masyarakat jika bisnis tidak dikelola dengan etika yang baik. Saya menyatakan bahwa sebuah bisnis dianggap layak jika mampu menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus memberikan dampak sosial yang positif. Keseimbangan antara profit dan manfaat sosial inilah yang membuat bisnis bisa bertahan dalam jangka panjang. That is all my presentation today. Thank you for your time and attention to my analysis. I hope this presentation provides clear insight to why economic and social aspects are vital for any business. If you have any question, I will be happy to answer them. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.